Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Allah Azza wa Jalla, dialah zat yang telah menciptakan kita di muka bumi ini. Dialah Allah yang memberikan kepada kita kehidupan, kesempatan, dan kesehatan, serta Allah menitipkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa kekurangan satu apapun. Allah menggerakkan hati kita, melembutkan hati kita, sehingga kita diringankan untuk melangkah ke masjid mujahidin. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menitipkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Yang kenikmatan itu luar biasa, saking banyaknya. Sampai-sampai Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba untuk mengukur berapa banyak nikmat Allah kepada kita, kita hitung semuanya, maka Allah sampai mengatakan, la tuhsuha, kalian tidak mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dari nikmat penglihatan saja, betapa banyaknya nikmat tersebut yang Allah titipkan kepada kita. Dari nikmat yang kita hirup oksigen saja, berapa mahal harga yang harus kita bayar kalau kita harus membayar di rumah sakit. Dari nikmat pendengaran saja, berapa banyak nikmat yang harus kita keluarkan kalau kita mengeluarkan uang untuk membayar kenikmatan pendengaran tersebut. Dari nikmat seluruh panca indera yang kita miliki, begitu banyaknya kenikmatan Allah kepada kita. Sehingga kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengambilnya satu persatu ataupun seluruhnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya seorang mukmin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sadari bersama jamaah Allah Subhanahu wa taala, ternyata begitu banyaknya nikmat Allah kepada kita. Sampai-sampai kita itu tidak bisa menghitung berapa banyaknya nikmat tersebut. Maka kalau kita ingin membalas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan yang bisa kita lakukan kepada Allah kecuali kita hanya bisa bersyukur atas nikmat tersebut. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat dan karunia tersebut yang kita tidak mampu membalasnya. Dan nikmat-nikmat tersebut juga suatu hari nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai tentang pertanggungjawabannya. Pendengaran yang kita miliki, penglihatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, keturunan yang kita miliki, dan hal yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Suatu hari nanti Allah akan meminta pertanggungjawabannya di sisinya. Apakah kita menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah? Apakah kita menggunakan panca indera kita untuk bertakwa kepada Allah? Atau justru kita banyak melakukan kemaksiatan menggunakan panca indera tersebut? Oleh karena jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia itu hanyalah singkat, hanyalah sesaat. Waktunya terbatas. Ya. Kita hanya diberikan jatah usia umat Muhammad itu hanyalah kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Sehingga kalau kita mau istilahnya lebih banyak dibandingkan umat terdahulu, tentu kita kalah secara jumlah usia. Kita hanya usianya 60 sampai 70 tahun. Untuk mengejar ketertinggalan kita tidak mampu jemaah. Kalau hanya mengandalkan umur kita. Karena umur kita sangat terbatas. Usia kita sangat pendek. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sepertiga dari akhir Ramadan ini, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengejar ketertinggalan kita. Ketertinggalan kita dalam beramal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ketertinggalan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketertinggalan kita dalam menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan ibadah. Yang ketika seorang hamba beribadah padanya, pada malam tersebut Allah akan balas dengan berlipat-lipat pahala. Sampai-sampai disebutkan dalam surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Dalam surah Al-Qadr tegaskan bahwa amal ibadah yang dilakukan seorang hamba di malam Al-Qadar tersebut itu lebih baik, lebih mulia dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal ibadah yang dilakukan di selain malam Al-Qadar. Perbandingannya lebih mulia dibandingkan sekitar 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Satu malam yang kita tunaikan ibadah di dalamnya mendapatkan keutamaan lebih dari 83 tahun. Kalau di antara kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ditanya, ada yang sampai usia 83 tahun? Ada di sini? Belum ada. Kalaupun misalkan ada jemaah, di antara kita ada yang usianya sampai 83 tahun. Pertanyaan misalnya kepada kita, apakah selama 83 tahun kita beribadah seluruhnya kepada Allah? Atau ternyata di dalam 83 tahun itu ada kemaksiatan kepada Allah, ada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita mungkin melupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usia kita sampai 83 tahun itu belum tentu semuanya ibadah kepada Allah. Belum tentu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan menggapai amal ibadah yang pahalanya senilai 83 tahun atau 1000 bulan, Allah berikan kepada kita kesempatan. Waktunya singkat, waktunya rahasia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang beriman mengetahui Allah memberikan begitu luar biasanya pahala di sebuah malam, tentu mereka akan berlomba untuk menggapai malam tersebut. Ini kalau orang tersebut sehat akal. Kalau orang beriman tersebut akalnya sehat, tentu mereka akan berlomba mendapatkan malam tersebut. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa kami ini usianya singkat, amal ibadah kami ini kurang, untuk menggapai pahala yang besar, maka kami harus mencari amalan yang pahalanya besar dengan cara yang mudah. Dan Allah berikan itu semua kepada kita. Oleh karena jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di 10 malam terakhir ini sudah sepantasnya seorang mukmin yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 malam tersebut sebagai salah satu malam yang mereka sungguh-sungguh dalam beramal saleh. Mereka berupaya untuk mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar, agar tidak sia-sia amal ibadah kita. Kenapa malam Al-Qadar itu ditempatkan di akhir? Karena ini menunjukkan kepada kita jemaah yang Allah Subhanahu wa taala kesungguhan seorang hamba. Selayaknya orang dalam perlombaan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melihat garis finish di hadapan kita. 1 Syawal sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi. Tentu seharusnya orang yang berakal sehat, begitu sudah melihat finish, mereka akan semakin bersemangat. Mereka akan semakin mempercepat langkah. Mereka akan sungguh-sungguh untuk menggapai juara. Dan itu saat ini sudah berada di hadapan kita jemaah. Bulan Syawal yang tinggal melihat sebentar lagi di hadapan kita. Lantas kalau kita justru di akhir Ramadan malah kurang bersemangat, malah mungkin jauh dari masjid, malah mungkin kita disibukkan dengan urusan baju lebaran dan lain sebagainya, malah mungkin kita disibukkan dengan urusan persiapan ketupat dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini adalah nasihat takwa. Sungguh sebaik-baik persiapan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Persiapan kita yang terbaik adalah persiapan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlombalah kita dalam menjalankan amal ibadah selama bulan Ramadan ini. Dan ini adalah akhir dari perjuangan kita. Akhir perjuangan kita di bulan Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kehidupan dunia ini cuma singkat, cuma sesaat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memaktubkan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Isinya kehidupan dunia itu cuma senda gurau dan permainan belaka. Gak ada yang serius di dalam urusan dunia itu. Semakin kita kejar, semakin kita tersesat. Dan Allah menegaskan, wa inna daral akhirah lahiya hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang nyata. Kehidupan yang benar-benar kekal abadi. Kita hidup di dunia cuma sesaat, istilah orang Jawa, mampir ngombe. Kita hidup di dunia cuma sementara jemaah. Oleh karenanya, Rasulullah Muhammad SAW pernah menasihati kepada Ibnu Umar. Salah satu nasihatnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah kalian hidup di muka bumi ini seperti orang asing atau seperti ibnu sabil. Orangnya dalam perjalanan. Kenapa? Karena orang dalam perjalanan ketika mereka mampir di sebuah tempat, mereka sadar tempat tersebut hanya untuk persinggahan sementara, bukan sebagai tujuan utama. Maka ketika kita hidup di muka bumi ini, kita sadari jamaah Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini cuma sementara, singkat, hanya persiapan. Orang melaksanakan perjalanan Ibnu Sabil itu perlu bekal. Makanya ketika kita hidup di dunia, tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal menuju perjalanan yang lebih panjang. Kenapa disebut perjalanan yang lebih panjang? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di alam barzah lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Jadi dengan hidup di dunia cuma 60-70 tahun, perjalanan kita nanti di alam barzah itu wallahu a'lam. Mungkin bisa ribuan tahun, mungkin bisa jutaan tahun, wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui. Artinya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang singkat ini menjadi bekal untuk kita. Apakah nanti di akhirat itu selamat atau justru kita sengsara? Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita jauh dari dunia, bukan arti kita meninggalkan urusan dunia, tidak. Kita tetap mengharap dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dunia. Akan tetapi yang menjadi fokus kita, yang menjadi hal yang kita utamakan adalah urusan akhirat kita. Menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan kita. Dunia hanya sebagai wasilah, dunia hanya sebagai perantara agar amal ibadah kita menjadi bekal nanti untuk akhirat. Kita punya harta, kita jadikan harta itu menjadi wasilah agar kita selamat di akhirat. Kita punya keturunan, kita punya istri, didik mereka menjadi putra-putri yang saleh, didik istri kita menjadi istri yang salihah agar mereka nanti menjadi salah satu wasilah yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jangan sampai jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita saking disibukkannya dengan urusan duniawi, dengan kehidupan dunia kita melalaikan kehidupan akhirat. Oleh karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kehidupan dunia ini cuma permainan. Cuma permainan dan senda gurau. Yang namanya permainan itu singkat jemaah. Yang namanya permainan itu akhirnya ya, akan ada satu akhir di mana permainan itu berusai, selesai. Tapi yang namanya kehidupan akhirat, ini adalah kehidupan yang nyata, kehidupan yang kekal abadi. Tidak ada ujungnya jemaah. Oleh karenanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan nasihat takwa ini mengingatkan kepada kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beramal, untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam menggapai keutamaan malam Al-Qadar. Kenapa? Karena dengan kita menggapai keutamaan malam Al-Qadar, kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa besar, pahala yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita itu jatah usianya sangat singkat.
Maka carilah amalan yang bisa menggapai keutamaan yang besar dengan cara yang mudah. Dan ini salah satunya. Dengan kita melaksanakan ibadah dalam satu malam tersebut, Allah akan balas dengan pahala yang luar biasa besar, 83 tahun. Jenengan belum tentu bisa beramal sampai 83 tahun, tapi di malam tersebut Allah memberikan balasan yang lebih besar dibandingkan tersebut. Bahkan di ayat berikutnya Allah menegaskan, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam tersebut Allah menurunkan malaikat dan ruh, yakni malaikat Jibril untuk apa? Untuk menetapkan, untuk mengurusi tentang takdir makhluknya. Artinya jamaah yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam tersebut Allah menetapkan takdir selama 1 tahun yang akan datang. Kalau kita, wallahu a'lam, ternyata ditakdirkan Allah menjadi salah satu penghuni neraka jahanam. Lalu kita berdoa pada malam tersebut jamaah yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Di malam Al-Qadar kita memohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang hamba-Mu ini adalah termasuk golongan yang masuk ke dalam neraka jahanam, selamatkanlah kami ya Allah dari neraka jahanam. Masukkanlah kami ke dalam jannah-Mu ya Allah. Jamaah yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa jemaah. Dengan kita berdoa pada malam tersebut, memohon kepada Allah agar dirubah takdir kita menjadi takdir yang baik, tidak menutup kemungkinan Allah akan merubah takdir kita menjadi takdir yang baik. Oleh karena jemaah dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apakah kita termasuk ahli surga atau ahli neraka. Kita tidak bisa menuduh si A ahli surga, si B ahli neraka, enggak bisa. Oleh karenanya, upaya kita apa? Berdoa kepada Allah. Jadikan kesempatan malam Al-Qadar tersebut menjadi kesempatan untuk kita memohon takdir kepada Allah dengan takdir-takdir yang baik. Karena kesempatan itu sangat mahal, jemaah. Belum tentu tahun depan panjenengan masih bertemu dengan bulan Ramadan, masih bertemu dengan malam Al-Qadar. Maka mumpung masih diberi kesempatan di sepertiga akhir Ramadan ini, kita bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, memohon kepada Allah tentang kebaikan takdir kita. Semoga Allah menerima dan mengabulkan doa-doa kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf, benarnya dari Allah. Seandainya terbaik kami menyampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.